Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan semoga kondisi saat ini bisa segera pulih. Amin. Pada presentasi kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pengaruh jalan arteri terhadap kemacetan di Kota Malang yang disusun oleh teman-teman kelompok saya. Yang pertama yaitu Immanuel Todo, kemudian Muhammad Wildan, yang ketiga yaitu Muhammad Rizky Ananda, yang keempat saya Girs Bakiuddin Filardi, dan yang terakhir Fatur Rosyi. Nah, kemudian dari hasil diskusi kami pada presentasi ini, di sini kami menemukan rumusan masalah dan tujuan yang disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan presentasi yang kami buat bisa bermanfaat. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa itu jalan arteri dan apa saja macamnya. Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik yang dibutuhkan dari sebuah jalan arteri. Terus yang ketiga, apa saja dan bagaimana dampak yang terkait adanya jalan arteri, baik positif maupun negatif. Nah, kemudian di sini ada tujuan. Tujuan dari kami yaitu menjawab dari rumusan masalah yang tadi kami jelaskan. Yaitu yang pertama, mengetahui apa itu jalan arteri dan apa saja macamnya. Kedua, mengetahui karakteristik apa yang dibutuhkan dari sebuah jalan arteri. Dan yang terakhir, mengetahui dampak yang terkait adanya jalan arteri, baik positif maupun negatif. Ya, di sini adalah pengertian dari jalan arteri sendiri. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, misalkan antar provinsi atau antar negara. Jalan arteri sendiri biasanya memiliki kecepatan rata-rata yang tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan arteri ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Baik, selanjutnya saya Muhammad Wildan Andra Kusuma akan menjelaskan mengenai jalan arteri primer. Selanjutnya pengertian jalan arteri primer. Jalan arteri primer menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan nasional itu sendiri atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi. Jadi dapat disimpulkan, fungsi jalan arteri primer ini adalah menghubungkan sistem distribusi atau sistem jalan antar kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan nasional. Selanjutnya ada karakteristik jalan arteri primer. Yang pertama, kecepatan rencana paling rendah 60 km per jam. Kedua, lebar daerah manfaat jalan minimal 11 meter. Yang ketiga, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Keempat, persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintas dan karakteristiknya. Kelima, tersedianya jalur khusus. Yang keenam, mempunyai 4 jalur lalu lintas. Baik, di sini saya Muhammad Rizky Ananda akan meneruskan presentasi tentang pengertian dan karakteristik jalan arteri sekunder. Untuk pengertiannya sendiri, jalan arteri sekunder itu adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata relatif tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien mungkin dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota.
Jadi bisa disimpulkan bahwa jalan arteri yaitu adalah jalan utama yang ada di perkotaan. Biasa juga disebut sebagai jalan protokol. Seperti jika di Malang yaitu adalah Jalan Soekarno-Hatta yang bisa dilihat di gambar samping kanan yang merupakan gambar Jalan Soekarno-Hatta. Untuk karakteristiknya sendiri, jalan arteri sekunder yang pertama yaitu menghubungkan jalan satu sama lain. Yang kedua, kecepatan rencana paling rendah 30 km per jam, lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter, lalu lintas relatif cepat, bisa dilihat dari kecepatan rencana paling rendah 30 km per jam sehingga lalu lintas relatif cepat, akses langsung dibatasi tidak boleh lebih pendek dari 250 meter. Maksud dari akses langsung ini, untuk contoh sendiri misalnya pada sebuah jalan ada persimpangan, dan antara persimpangan satu di situ dan persimpangan selanjutnya pada jalan itu tidak boleh lebih pendek atau minimal 250 meter. Selanjutnya, kendaraan angkutan barang ringan dan bus untuk pelayanan kota dapat diizinkan melalui jalan arteri sekunder ini. Persimpangan pada jalan arteri sekunder diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya. Lalu, yang terakhir, jarak selang dengan kelas jalan yang sejenis lebih besar dari jarak selang dengan kelas jalan yang lebih rendah. Selanjutnya, saya Emmanuel Todo John Patrick akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak yang terjadi dengan adanya jalan arteri. Dampak positif yang diberikan dengan adanya jalan arteri antara lain memberikan kemudahan akses bagi kendaraan-kendaraan berat, distribusi keperluan logistik dan industri antar kota yang menjadi lebih efektif, menampung lebih banyak volume kendaraan, dan kualitas jalan yang baik serta tidak memungut biaya untuk melewatinya. Selain memberikan dampak positif, jalan arteri ini juga menimbulkan beberapa masalah. Masalah-masalah yang timbul ini antara lain biaya pembangunan dan perawatannya yang relatif tinggi. Hal ini dikarenakan jalan arteri memiliki kualitas yang baik, sehingga pengadaannya juga memerlukan biaya yang tidak murah. Selanjutnya, jalan arteri memiliki resiko kecelakaan dan kerusakan jalan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kendaraan yang melewati jalan arteri cenderung memiliki kecepatan dan kepadatan yang tinggi pula. Dan terakhir, jalan arteri ini seringkali digunakan dengan salah oleh masyarakat. Beberapa penyalahgunaannya itu antara lain parkir sembarangan, adanya pedagang kaki lima, dan lain-lain. Hal ini terjadi dikarenakan jalan arteri merupakan jalan utama dan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Berikut ini beberapa artikel dan gambar yang menunjukkan masalah-masalah yang terjadi di jalan arteri ini. Saya Rosi di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Jadi, saya akan membahas tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yang pertama, jalan arteri adalah jalan yang memiliki karakteristik tersendiri terutama dalam fungsi dan memiliki dualitas jalan yang baik jika dibandingkan dengan jalan-jalan yang lain. Yang kedua, pada pengelompokannya, jalan arteri dibagi menjadi dua, yaitu arteri primer dan arteri sekunder. Pada arteri primer digunakan untuk perjalanan jarak jauh dengan kecepatan tinggi, yaitu perjalanan antar kota. Pada arteri sekunder digunakan untuk perjalanan utama, yaitu di dalam perkotaan. Yang ketiga, jalan arteri ini memiliki dampak positif dan negatif dengan karakteristik dan dampak yang sudah disebutkan. Memang masih ada kendala seperti ada yang berjualan di pinggir jalan sehingga agak mengganggu kelancaran. Tetapi jalan arteri memiliki ukuran jalan yang lebih besar dan memang direncanakan untuk kecepatan minimal 30 km per jam. Sehingga lalu lintas relatif cepat dan dibatasi jalur masuk ke jalan tersebut.
Tentu jalan arteri memiliki dampak positif terhadap kemacetan lalu lintas, di mana lalu lintas akan lebih lancar jika ada jalan arteri. Saran dari presentasi kelompok kami, yang pertama bagi masyarakat supaya menggunakan fasilitas jalan sebagaimana mestinya dan menjaga ketertiban berkendara untuk menjaga kualitas jalan yang tetap baik. Yang kedua, bagi pemerintah untuk senantiasa mengawasi kondisi jalan arteri dan selalu mempertahankan kualitas jalan arteri yang sudah ada. Juga memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai jalan arteri primer maupun sekunder, agar masyarakat memahami fungsi dari masing-masing jalan tersebut dan bisa mengklarifikasikan jalan berdasarkan kelasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.